Di pertengahan ayat ada pertanyaan, famay yujadilullahu anhum yaumal qiyamah. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Maka ini adalah istifham, ya. Ini adalah pertanyaan yang berfaedah sebagai penafian. Untuk menunjukkan peniadaan. Karena memang tidak ada yang mampu untuk mendebat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ammay yakunu alaihim wakila. Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap siksa Allah? Dan istifham yang kedua ini menunjukkan al-inkar atau pengingkaran, yaitu mengingkari adanya wakil bagi orang-orang yang telah disebutkan tadi. Jadi, kalau orang-orang berbuat kejahatan di dunia, kemudian dia memasuki proses pengadilan, dan ternyata ada banyak orang yang membela dia, mewakili dia, dan berdebat untuknya. Orang yang tidak bisa ngomong bisa diwakili oleh pengacara yang membela dia. Orang yang tidak punya bukti di dunia, maka bisa direkayasakan bukti oleh kroni-kroninya. Akan tetapi di akhirat tidak ada yang namanya pengacara. Ketika di akhirat tidak ada orang yang mewakili dia untuk berbicara, mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langsung di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada perantara di antara mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan yang selainnya, Bukhari dan Muslim, ya. Hadis Bukhari 7443 dan Muslim 1016 dengan sedikit perbedaan lafadz yang ringan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullahu yaumal qiyamah." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala seorang penerjemah. Jadi langsung di depan, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ketika itu tidak ada seorang pun yang bisa menyembunyikan sesuatu, dan tidak ada seorang pun yang bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing tanpa ada perantara, tanpa ada pembela yang lainnya dari kalangan manusia. Maka ketika orang yang berbuat kejahatan ini, ketika di dunia dia banyak sekali backingannya, namun di akhirat maka backingannya itu sama sekali tidak bisa melindunginya dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala.